Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial berkaitan dengan cara membuat soal ujian menggunakan Google Form email. Ya, jadi syarat utama untuk membuat soal menggunakan Google Form adalah kita punya email di Gmail. Nah, setelah kita buka emailnya, kemudian kita klik di titik-titik yang ada di pojok kanan atas dari email tersebut. Nah, ini ada titik-titiknya. Kalau kita arahkan kursornya ke titik tersebut, akan muncul tulisan Google Apps. Kita klik, kemudian kita lanjutnya kita klik Drive. Akan muncul tab baru, ya. Nah, ini akan muncul tab baru. Kita klik baru. Kemudian di sini ada upload file, upload folder, ya, Google Dokumen, Spreadsheet, Google Site dan lainnya. Nah, kita klik karena kita akan membuat Google Form, kita klik lainnya. Kita klik Google Formulir. Nah, di sini muncul Google Formulir, formulir tanpa judul. Nah, kita klik saja. Ya, klik saja. Kemudian kita ganti. Kita akan membuat soal apa? Ya, misalnya di sini ujian akhir semester. Kemudian deskripsinya silakan bisa diisi sesuai keinginan kita. Kalau saya sendiri isinya tahun akademik. Ujian akhir semester genap. Nah, selanjutnya di sini hanya ada baru ada satu. Di sini ada pertanyaan tanpa judul. Ya, jadi kita bisa ganti dengan cara mengklik. Nah, jadi kita ketika klik langsung muncul area-area lainnya. Ya, ini saya contohkan alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia, yaitu, ya, ini tentunya pilihannya pilihan ganda. Ini ada optionnya A, B, C sampai dengan E. Sama, kita blok, sorot, kemudian Ctrl C, dan opsinya kita blok, kemudian dengan cara mengklik, ya, kemudian kita Ctrl V. Sudah beres, kita punya satu soal, ya. Nah, selanjutnya kita harus, ini di sini di bawahnya ada gambar duplikasi, ada gambar hapus, kemudian ada wajib diisi. Nah, wajib diisinya kita geserkan ke kanan sehingga berwarna ungu. Ya, artinya pertanyaan ini harus diisi. Kalau misalnya tidak diisi, mahasiswa yang mengisi ujian ini tidak akan bisa klik submit. Jadi ini harus diisi seluruh pertanyaan. Misalnya kita punya 50 pertanyaan, ya 50-50-nya harus diisi. Jawabannya apa? Ya, jawabannya apa? Caranya bagaimana? Pertanyaan pertama, misalnya alasan mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Ini jawabannya yang mana sih? A, B, C, atau D, atau E? Tentunya kalau mahasiswa tidak tahu, ya, tapi ini untuk kita aja sebagai pembuat soal. Apakah sejarah bangsa Indonesia sangat terkait erat dengan sejarah lahirnya Pancasila? Nilai yang ada dalam Pancasila mencerminkan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila dianggap sebagai sangat demokratis sehingga cocok untuk NKRI. Pancasila dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa, dan Pancasila diusulkan oleh founding father kita. Ini jawabannya yang mana? Misalnya, ternyata jawaban yang tepatnya adalah D misalnya. Bagaimana cara membuat jawaban tersebut di lembar kunci jawaban? Caranya kita klik setelan. Ya, di sini ada klik setelan. Nah, muncul setelan, ada umum, presentasi, dan kuis. Kalau kita memerlukan misalnya email dari mahasiswa kita atau dari responden kita tinggal klik saja, ya.
Ya, kemudian di sini ada presentasi, ini hanya untuk nah, karena ini bentuknya soal, kita klik yang kuis. Ya, kemudian jadikan ini sebagai kuis, kita geserkan tombolnya. Dan semuanya langsung berwarna. Ya, segera setelah setiap pengiriman. Nah, ini nilai poinnya langsung. Jadi mahasiswa langsung nanti bisa melihat jawabannya dia benar atau salah, kemudian berapa dia memiliki poin. Ya, selanjutnya kita klik simpan. Nah, ini kunci jawaban, poinnya. Nah, ini kunci jawaban, kita klik kunci jawaban. Poinnya 1 misalnya, satu soal tuh poinnya 1. Ini jawaban yang mana misalnya, kita klik yang selanjutnya, klik selesai. Ya, silahkan. Oh ya, tadi disampaikan kenapa saya tidak menggunakan nomor, ini nomor untuk soal, karena soal-soal yang kita buat itu bisa diacak nomornya. Ya, jadi ini saya akan contohkan, ini soal nomor 1. Ya, kemudian saya akan buat 10 soal saja untuk contoh. Ya, langkah selanjutnya sama. Nah, ini setelah beres 1 ini ya, kita klik duplikasi. Nah, ketika kita klik duplikasi, muncul soal, ya, soal yang kedua. Oke, ini saya buat hanya 5 soal saja dulu ya, dan nanti akan terlihat bagaimana ini acaknya ya. Nih. Dari mana saya tahu bahwa saya memiliki soal sebanyak 5? Itu dari, nah ini. Ya, di sini ada poin total. Poin total 5. Artinya di sini ya, karena saya masing-masing soal memiliki jawaban benar itu memiliki nilai 1, makanya kalau 5 soal artinya dapat 5 poinnya. Ya, setelah beres, nih ya, setelah beres kita boleh perhatiin jauh dulu lah, misalnya kita lihat dulu bagaimana bentuknya. Nah, ini bentuknya. Ini nomor 1 alasan, nomor 2 rumusan, nomor 3 Pancasila, 4, 5. Kita hanya punya 5. Nah, selanjutnya yang kita lakukan setelah beres, kita membuat soal, seluruh soal, kita klik kirim. Nah, di sini dikirim ini, apakah kita akan dikirimkan via email atau misalnya menggunakan tautan, atau akan kita simpan di web kita ya, dengan cara menyematkan berupa HTML. Tapi yang biasa dilakukan adalah ini, menggunakan tautan. Ini tautan tentunya linknya panjang sekali dan ada diperpendek. Nah, kita tinggal klik saja diperpendek sehingga tautannya hanya jadi segini aja. Yang tadinya panjang, kalau misalnya kita tidak checklist, panjang sekali. Kalau di checklist, ini yang kita kopikan, kita klik salin, dan ini yang kita sebarkan kepada mahasiswa kita. Mengacak nomor urut yang di urutan, misalkan ini alasan, kalau di sini alasan Pancasila nomor 1, kemudian rumusan nomor 2, nomor 3 Pancasila sebagai ideologi. Nah, kita bisa klik setting, setelan, kemudian presentasi, dan kita klik di sini acak urutan pertanyaan. Ya, kemudian kita acak urutan pertanyaan. Jadi nanti kalau misalnya ada mahasiswa yang ngisi, itu nggak akan sama ya. Jadi misalnya nanti nomornya akan acak-acakan, misalnya nggak akan berurutan lagi yang seperti yang dibuat sebagai tadi ya. Pokoknya nanti saya akan tampilkan contohnya. Oke, kita klik simpan. Ini otomatis ya, ini otomatis semua perubahan akan disimpan ketika kita melakukan perubahan. Kalau sudah, kita balik lagi ya, kita lihat linknya perpendek. Nah, ini kita klik salin, kemudian kita coba buka ini di browser yang ini.
Di browser yang ini nomor 1 adalah ini. Pancasila sebagai ideologi terbuka, bukan termasuk unsur-unsur pembentuk identitas. Coba sekarang kita buka di browser yang lain. Jadi di sini di browser yang lain nomor 1-nya adalah alasan Pancasila. Di sini Pancasila sebagai ideologi. Kalau di sini kita coba perhatiin jauhnya, termasuk identitas nasional nomor 1-nya. Jadi alasan saya kenapa tidak menggunakan nomor urut ini untuk bisa diacak nomornya. Ya, itu saja. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.